Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya akan menerangkan mengenai materi senyawa heterosiklis. Oke, Alhamdulillah. Heterosiklis adalah senyawa yang mengandung dua jenis atom atau lebih pada suatu cincin. Umumnya adalah atom karbon bersama dengan atom NO atau S. Umumnya sebagai amina heterosiklis yang mempunyai aktivitas biologis yang penting, ya. Seperti ini pirodoksil, ya. Ini adalah suatu senyawa, ya, vitamin B6. Kemudian Viagra juga ada heterosiklisnya, yaitu ini, kemudian ini, ya. Kemudian ini juga cincin furfurin. Heterosiklis ya dibedakan menjadi heterosiklis jenuh non aromatis sama heterosiklis aromatis. Kalau heterosiklis jenuh non aromatis sifat kimia mirip dengan rantai terbuka. Seperti ini adalah THF, tetrahidrofuran, mirip dengan diethil ether. Kemudian 2-pirolidin mirip dengan laktam. Ini adalah piperidin, ya, aminasa sekunder. Kemudian heterosiklis aromatis memenuhi syarat kearomatikan, yaitu sebutkan, ingat, aromatis ada ikatan rangkap, tunggal rangkap, dan aturan Hakel, ya. Rapatan elektron tinggi mudah mengalami substitusi elektrofilik aromatis. Kalau rapatan elektron rendah sulit mengalami substitusi elektrofilik aromatis. Ini adalah cincin pirol dengan kerapatan tinggi dan piridium dengan kerapatan rendah. Heterosiklis cincin 5 mengandung satu atom hetero. Ya, ini contohnya adalah pirol yang paling banyak ditemui. Kemudian furan, tiofen, ya, ada pirolidin, PHF itu adalah non aromatis. Penomoran atom hetero selalu pada nomor 1. Jadi di sini di imidazol, ya, ini obat-obat golongan ketoconazol, thiamconazol, ya, ini adalah adanya cincin heterosiklis, ya, heterosiklis seperti ini aromatis. Imidazol 1, 2, 3, 4, 5, thiazol, ya, gugus tio, oxazol, ini adalah gugusnya O, kemudian isoconazol, ini kalau isoconazol seperti ini. Pakai pembuatan pirol dengan cara dehidrasi katalis asam terhadap furan, ya, NH3H2O ALO, aluminium oksida dipanaskan 400 derajat Celcius maka menjadi pirol. Kearomatisan yaitu pirol berhasil aromatis, ya, gambarkan hibridal resonansinya bisa, ya, untuk ini. Kelarutan lebih suka larut air 1:17 dibandingkan dietil amin. Pasangan elektron atom N sulit membentuk ikatan hidrogen dengan air. Mengapa? Dapat dijawab. Oke, kebasahan yaitu basa sangat lemah, yaitu dengan nilai KB 2,510/14 bersifat amfoter dan membentuk garam kalium atau natrium dan asam. Pada elektronnya yang akan terjadi seperti ini akan distabilkan dan akan terbentuk imidazol dan thiazol, amina heterosiklis cincin 5 yang banyak ditemui juga. Imidazol adalah konstituen dari histidin, suatu asam amino mempunyai 2 atom N tetapi hanya satu yang bersifat basa, ya. Oke, ini pKa-nya adalah 6,9, ini pKa-nya adalah 6. Jadi yang bersifat basa yang mana? N ini atau ini? Coba dijawab. Ya. Nah, kembali lagi kepada kebasan amina, ya, amina.
Thiazol merupakan bagian dari struktur tiamin, ya, vitamin B1 yang merupakan suatu atom N basa yang teralkilasi membentuk ion amonium kuart. Ya, ini pKa-nya 2,44. Ini adalah tiamin. Dari adanya cincin ada dua ya. Kalau ini adalah N-nya, kalau satu adalah piridin. Kemudian ada posisi di sini ada piperidin sama, nah ini piridin, pirimidin sama pirazin. Ya, kalau N berseberangan itu adalah pirazin, piridin, pirimidin. Ya, bahasa pirimidin. Ini ada piperidin, ini 1,2 dioksanul aromatis. Cincin. Oke, aromatikan yaitu piridin bersifat aromatis, strukturnya planar dengan N pada piridin mempunyai pasangan elektron yang tidak terlibat dalam sistem kearomatisan. Pelarutan piridin dapat berlarut air membentuk ikatan hidrogen dan kebasahannya yaitu Kb-nya kurang lebih 2,3 10⁻⁹ lebih basah dibandingkan pirol. Ya, oke, dibanding pirimidin, sifat basa piridin lebih kuat dengan asam piridin membentuk garam. Ya, garam piridin klorida. Oke, reaksi substitusi elektrofilik pada piridin sulit karena apa? Dia ini di lingkaran elektron di sini agak kurang kuat ya, sehingga sulit untuk mengalami substitusi elektrofilik. Halogenasi dan sulfurnya terjadi pada kondisi yang sangat kritis. Nitrasi menghasilkan produk yang sedikit, reaksi alkilasi dan asilasi Van der Graaf tidak dapat berlangsung. Elektrofilik mempunyai penyerangan posisi 3 karena penyerangan pada C2 dan C4 membentuk intermediate yang tidak stabil. Ya, jadi harus dibutuhkan pada suhu yang sangat tinggi. C2, C4 nggak bisa ya, susah. Ya, maka harus C nomor 3. Ini hasilnya. Reaksi substitusi nukleofilik pada piridin. Piridin lebih mudah mengalami SN, ya, substitusi nukleofilik daripada substitusi elektrofilik dibandingkan dengan benzen. Nukleofilik akan menggantikan gugus halogen yang terikat pada C2 dan C4. Oke, ini jadi pergantian Cl menjadi ini, kemudian ini penggantian menjadi 2 amino piridin. Ini lebih mudah. Dengan basa yang kuat NaNH3, maka atom H dari cincin tidak perlu adanya halogen, akan disubstitusi oleh nukleofilik. Oke. Jadi lebih mudah terjadi serangan nukleofilik daripada substitusi elektron. Senyawa turunan piridin, ya. Metilpiridin itu ada alfa pikolin, beta pikolin, dan gamma pikolin. Kalau alfa pikolin, ya, di posisi alfa, beta, gamma. Ini gamma ya, ini beta. Dikasih dioksidasi oleh KMN4 menjadi asam alfa pikolinat, asam beta pikolinat. Gitu. Asam nikotinat juga diperoleh dari oksidasi nikotin. Ya, ini alkaloid tembakau dikasih ini menjadi asam nikotinat. Senyawa obat mirip piridin yaitu piridoksil. Kemudian ada banyak sebenarnya, antihistamin, peribenzamin, kemudian CTM, klortimeton atau biasanya dexchlorphenoran maleat, ya. Bahan untuk sintesis intipiridin, INH salah satunya ya, isoniazid, isonikotinik, dan
kandidasit untuk antituberkulosis. Disintesis dari isonikotianat dan hidrasi nitrat seringkali mula-mula disintesis dulu esternya, baru kemudian diubah menjadi hidrasi. Ini adalah gamma pikolin, dioksidasi menjadi asam gamma pikolat, dimetilasi, reaksi esterifikasi ya ini ya, metil isokonilat, kemudian dikasih hidrasi nitrat akan membentuk isoniazid. Oke, ini niasinamid ya. Niasinamid ini juga niasin bisa digunakan untuk apa, jerawat ya. Ini dikasih apa, ionolorida, niasinamid ya. Ini berasal dari, bisa dari quinolin dioksidasi atau dari 5-etil metilperidin, ini juga akan terbentuk ini, beta pikolin juga akan terbentuk ini. Kemudian dilakukan 2 tahap, yaitu apa namanya, akan terbentuk suatu halida asam akan direaksikan dengan ini agar golongan barbiturat inti pirimidin yang disintesis urea dengan ester malonat yang tersubstitusi ya. Ini urea, kemudian ester malonat ya menjadi barbiturat. Asam barbiturat mengalami tautomeric ketonal, bentuk enol distabilkan oleh resonansi inti pirimidin. Garam barbiturat merupakan garam Na dalam bentuk keto ini ya, asam, bersifat asam. Kemudian ini bersifat asam. Jadi kalau Na di sini, makanya ada Na barbiturat, karena dia bersifat asam. Oke, sekarang heterosiklis poliinti atau quinolin, isoquinolin ya. Quinolin, indol, kemudian purin ya, bahasa purin. Quinin ada apa namanya, quinolin ya, abad antimaria, triptopan suatu asam amino, ada inti indol, kemudian ada adenin pada penyusun DNA. Ingat bahasa apa namanya, purin, adenin, dan guanin. Oke, quinolin dan isoquinolin bersifat basa, mengandung atom N mirip piridin, dapat mengalami Se ya, substitusi elektrofil aromatis, tapi sulit dibandingkan dengan benzen. Hasilnya merupakan campuran ya, maka posisinya adalah di sini ya, 5 dan 8 dengan perbandingan 5:49. Kemudian kalau isoquinolin juga sama, posisinya hanya berada di sini ya. Oke, indol merupakan mirip dengan pirol, tidak bersifat basa ya, selangan elektron lebih mudah terjadi dibandingkan benzen ya. Elektrofil memasuki pada C nomor 3, jadi 1, 2, 3 sini ya. Oke, ini adalah purin, mirip 3 atom N mirip piridin dengan 1 N mirip pirol. Ini ya, mirip piridin, mirip pirol. Oke, ini kita bisa melihat basa purin ya, urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inti purin merupakan kondensasi inti pirimidin dengan inti imidazol ya. Pirimidin dan apa? Imidazol. Senyawa mengandung inti purin seperti asam urat ini ya. Maka ada antagonis xantin oksidase yaitu allopurinol ya.